Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Kali ini kita bakal mengupas tuntas sebuah deskripsi yang sejujurnya cukup bikin merinding. Kita bakal ngebahas soal fenomena keruntuhan atmosferik di saat kiamat tiba. Nah, apa yang bikin topik ini tuh super menarik buat dianalisis adalah gimana literatur eskatologi Islam yang umurnya udah ribuan tahun ini bisa membedah visualisasi kehancuran dengan sangat amat spesifik. Di penjelasan kali ini, kita bakal melihat gambaran visual tentang runtuhnya tatanan alam semesta kita yang ternyata dikemas dalam sebuah metafora yang luar biasa indah, tapi sekaligus mematikan. Coba deh kalian bayangin sebentar, langit biru yang menenangkan, yang setiap hari jadi simbol keamanan dan kehidupan normal kita, tiba-tiba aja terbelah dan berubah wujud jadi mawar merah raksasa yang membara. Kebayang nggak tuh? Ini bukan sekedar badai atau cuaca ekstrem biasa ya, ini adalah awal mula visual yang benar-benar mencolok dari runtuhnya realitas fisik yang kita tempati sekarang. Gini, saat ini lapisan biru atmosfer kita itu kan berfungsi ibarat tameng super kokoh. Dia melindungi kita dari radiasi luar angkasa yang mematikan. Tapi, begitu peristiwa pamungkas itu tiba, lapisan pelindung ini bakal terkelupas secara paksa gara-gara guncangan energi yang dahsyat banget. Panas yang bahkan nggak bisa dicerna oleh akal manusia ini bakal langsung bereaksi dengan oksigen dan nitrogen yang biasa kita hirup. Hasilnya, warna biru yang adem itu bakal seketika lenyap, terus digantiin sepenuhnya sama kabut merah berdarah yang pekat dan mendidih. Benar-benar skenario mimpi buruk kan? Nah, mari kita masuk ke bagian pertama dari pembahasan kita, metafora mawar merah dan akar teksnya dari surah Ar-Rahman. Kalau kita lihat dari sumber teks aslinya, ada satu frasa yang sangat menakjubkan di sini. Wardatan kadihan, yang artinya langit berubah jadi mawar merah yang mengkilap bagaikan kilauan minyak. Coba perhatiin deh, alih-alih pakai istilah kehancuran yang kaku atau mekanis gitu, sumber ini malah menyuguhkan sebuah estetika yang luar biasa. Pakai simbolisme kelopak bunga mawar yang elegan, buat menggambarkan momen bencana paling dahsyat sepanjang masa. Ada semacam presisi desain yang mengerikan banget di balik kehancuran ini. Dan usut punya usut, secara harfiah, ini tuh sama sekali bukan sekedar bahasa kiasan atau puisi puitis belaka loh. Ini beneran merujuk pada tekstur fisik nyata dari langit yang lagi hancur. Bayangin kelopak bunga mawar yang tersusun melingkar dan numpuk sempurna. Nah, saat langit hancur, lapisannya itu bakal terkelupas satu demi satu secara berurutan. Garis-garis energi raksasa ngebelah angkasa, bikin pola guratan dan gradasi warna merah yang sangat kompleks. Terus, wujudnya yang dibilang seperti minyak, itu merujuk pada gas di langit yang berubah tekstur jadi cair, mengkilap, dan pastinya luar biasa panas. Masuk ke bagian kedua. Kita akan coba mengaitkan hal ini dengan sains kosmik, khususnya soal ledakan bintang dan nebula. Di titik inilah observasi sains modern seolah ngejembatani narasi kuno tadi. Ini yang bikin mind blown sih. Kalau para astronom pakai teleskop buat ngamatin bintang mati atau galaksi yang lagi meledak, spektrum cahaya dominan pertama yang muncul itu selalu warna merah. Terus, lebih gila lagi nih, di luar angkasa dalam sana tuh ada formasi awan debu dan gas yang namanya nebula. Formasi ini ternyata sering banget ngebentuk struktur yang sangat presisi, benar-benar menyerupai kelopak bunga mawar merah yang mekar sempurna. Temuan ilmiah ini seakan memvalidasi bahwa gambaran mawar merah ini bukan cuma fiksi, melainkan realitas fisika objektif dalam skala semesta. Selanjutnya, di bagian ketiga, kita bahas soal runtuhnya alam semesta secara sistematis. Jadi, ini tuh bukan sekedar hancur acak gitu aja ya. Ini adalah sebuah progresi kehancuran bertahap yang sangat mengerikan. Tahap pertama, langit yang sebelumnya kelihatan solid tanpa celah, perlahan mulai retak dan hancur berkeping-keping, kayak kaca raksasa yang dipukul pakai godam. Ini tandanya runtuh pembatas antara dimensi fisik dan dimensi gaib. Tahap kedua, hukum fisika paling fundamental, yaitu gravitasi, langsung mati atau dinonaktifkan total. Nah, masuk tahap ketiga, karena nggak ada gravitasi, bintang-bintang otomatis kehilangan pijakannya. Mereka mulai berjatuhan dan meledak beruntun, bikin lautan api merah di atas bumi jadi makin pekat. Coba tebak apa efeknya buat kita? Iya jelas, kondisi ini seketika ngelumpuhin peradaban manusia tanpa sisa. Karena susunan astronomi langit udah acak-acakan, semua sistem koordinat jadi mustahil buat dipakai. Navigasi di laut, panduan penerbangan udara, semuanya offline. Segala kemajuan teknologi yang selama ini kita banggain, mulai dari satelit komunikasi sampai stasiun luar angkasa yang paling canggih sekalipun, bakal hancur seketika tanpa nyisain satu puing pun yang bisa diselamatin. Keteraturan alam yang selama ini jadi tulang punggung teknologi kita, benar-benar dicabut seutuhnya. Dan ngerinya, di balik visual mawar berdarah dan bintang yang berjatuhan itu, ada horor audio yang absolut. Sumber kita nyebutin bakal ada suara gemuruh kosmik yang memekakkan telinga. Tapi ini bukan dari ledakan biasa, melainkan dari tarikan energi dimensi tinggi yang secara harfiah lagi ngecabik dan merobek tatanan ruang dan waktu itu sendiri.
Sensasinya, ibaratnya kita lagi dikurung hidup-hidup di dalam bola kaca, terus bola kacanya pelan-pelan diremukan sama tangan raksasa yang nggak kelihatan. Kebayangkan ngerinya. Oke, kita masuk ke bagian keempat dan terakhir, reaksi terakhir umat manusia di bumi. Di bawah beban peristiwa sebesar ini, mental dan psikologi manusia jelas bakal runtuh sepenuhnya balik ke insting paling dasar. Diceritakan dengan sangat suram, para ibu yang lagi menyusui bakal seketika lupa sama bayinya, dan ibu hamil bisa langsung keguguran murni cuma karena guncangan ketakutan yang ekstrim banget. Umat manusia bakal lari buta tanpa arah ke sana kemari, persis kayak sekawanan laron yang kebingungan di malam hari. Orang-orang bakal bertingkah kayak orang mabuk berat yang hilang akal, padahal mereka nggak minum apa-apa. Itu murni mabuk ilusi karena otak udah nggak sanggup nanggung teror sensorik yang sebegitu luar biasanya. Tapi di tengah kekacauan yang absolut ini, sumber teks menunjukkan ada kontras respons yang radikal banget antar manusia. Buat kelompok yang nggak percaya atau ingkar sama hari akhir, pemandangan ini ngebawa keputusasaan mutlak. Mereka bakal jerit-jerit menyesal karena harta dan kekuasaan di dunia terbukti nggak ada gunanya, dan pintu taubat udah ketutup selamanya. Di sisi lain, buat kelompok yang beriman, rasa takut yang luar biasa tadi tuh diiringi sama ketenangan batin yang dalam. Kenapa? Karena langit mawar merah yang ngeri itu justru jadi konfirmasi visual pamungkas atas apa yang selalu mereka yakini selama ini. Jadi mereka tetap bisa memuji kebesaran Sang Pencipta, bahkan di saat semesta lagi hancur berantakan. Sebagai penutup pembahasan kita hari ini, ada satu pemikiran yang menurut saya provokatif banget buat dibawa pulang. Langit mawar merah yang mendidih ini pada dasarnya adalah pengadilan visual pamungkas, sebuah momen yang secara harfiah bakal ngancurin segala bentuk kesombongan intelektual, ego kekuasaan, dan kebanggaan teknologi dari kita, umat manusia yang selama ini merasa udah menaklukkan bumi. Pas kita ngebayangin menatap langit yang terkelupas jadi kelopak merah menyala di atas kepala kita, pertanyaannya sederhana. Di hadapan kekuatan penciptaan dan penghancuran yang benar-benar tak terbatas itu, apa sih yang sebenarnya masih tersisa dari kesombongan kita?